Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali nih sama aku, Cindy Fatika Sari. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap teman-teman sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau sharing aja cara memulai budgeting untuk mengelola keuangan berdasarkan pengalaman pribadi aku. Mungkin sebagian dari teman-teman gak asing lagi dengan kata-kata budgeting. Dan sudah banyak juga para konten kreator yang share video mereka tentang budgeting bulanannya. Teman-teman mengenal istilah budgeting itu dari mana sih? Apakah tahu dari konten media sosial? Atau dari teman ke teman? Atau bahkan pertama kalinya melihat video aku ini? Kita sharing di kolom komentar ya. Kalau ada kata-kata budgeting kayak gini, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang bilang ribet, susah, orang budgeting itu perhitungan, pelit, terus kitanya juga was-was dan juga takut gagal. Ya enggak sih? Kalau iya sama nih ya, kita tos dulu. Karena pengalaman pertama kali aku memulai budgeting, yaitulah kata-kata yang berkecamuk di pikiranku. Kenapa ribet? Karena setiap pemasukan dan pengeluaran uang kita itu harus tercatat dalam budgeting kita. Kenapa susah? Karena kita harus membatas-batasi keuangan kita sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah mungkin dari situlah orang-orang banyak yang bilang orang budgeting itu perhitungan dan pelit. Padahal orang perhitungan dan pelit itu beda banget dengan budgeting ya. Sehingga orang mau budgeting itu was-was dan takut gagal. Belum apa-apa sudah berpikiran negatif, maju mundur untuk ngelakuin budgeting. Akhirnya yang ada di pikiran kita bisa nggak ya? Sebenarnya definisi budgeting bagi teman-teman itu apa sih? Dan seberapa penting sih budgeting ini bagi teman-teman? Menurut aku, budgeting atau penganggaran adalah suatu cara untuk mengelola keuangan saat ini dan masa mendatang untuk bisa mewujudkan kondisi keuangan yang sehat. Nah, ini goals-nya keuangan yang sehat. Karena dengan keuangan yang sehat, maka kehidupan kita akan berjalan dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke cara memulai budgeting. Di sini ada 4 poin penting sebelum kita memulai budgeting. Apa saja 4 poin penting itu? Yuk kita simak dengan baik-baik ya. Jadi jangan skip-skip video ini dan tonton terus sampai habis. Yang pertama harus niat dulu. Apapun yang kita lakukan gak hanya budgeting, niat itu perlu ya. Kemudian konsisten, jujur, dan tegas. Keempat poin ini penting kita pegang sebelum memulai budgeting. Jika salah satu di antara keempat poin ini kita tidak memegangnya, maka nanti hasil budgeting kurang maksimal. Nah, yang pertama ada niat. Niat ini penting sekali karena diucapkan dalam hati dengan sungguh-sungguh. Kemudian konsisten gitu ya, rutin tetap melakukan budgeting dalam keadaan apapun, terus jujur dan tegas dalam keuangan. Nah, jika keempat poin penting ini kita sudah memegangnya, gak usah banyak mikir lagi, langsung ke action atau aksinya. Gercep mempersiapkan peralatan budgetingnya. Sebenarnya budgeting ini bisa melalui HP, laptop, komputer, dan masih banyak yang lain. Senyamannya aja, cuma kalau aku pribadi itu lebih kayak ditulis gitu ya teman-teman, karena lebih jelas dan puas aja. Peralatan budgeting ini yang pertama ada alat tulis. Cukup 1 ballpoint saja sudah bisa digunakan untuk menulis. Kemudian siapkan buku atau binder, terserah sih seenaknya aja. Terus siapkan dompet pintar atau dompet yang kayak ada pembatasnya gitu loh teman-teman. Kemudian yang terakhir siapkan storage atau tempat penyimpanan. Ini terserah sih ya, mau pakai apa aja bisa. Nah, jika keempat alat ini sudah disiapkan, tanpa berpikir panjang lagi, langsung dimulai. Selamat datang di dunia perbudgetingan. Kalau aku mengelompokkan budgeting ini menjadi 3 bagian. Tapi dulu waktu aku memulai budgeting, gak aku kelompokkan kayak gini sih teman-teman. Oke, yang pertama kita kelompokkan dulu biar lebih mudah. Yang pertama ada sosial, kemudian yang kedua ada savings, dan yang ketiga living. Untuk sosial ini adalah yang berbau bantuan seperti sedekah,
Terus savings atau tabungan, nah ini berbentuk tabungan jangka panjang. Kemudian yang terakhir ada living, ini adalah kebutuhan hidup. Untuk pertama kali awal melakukan budgeting, memang 1-3 bulan pertama adalah tahap penyesuaian. Masih sering ngerasa ribet, susah, bingung kayak gitu teman-teman. Tapi untuk 4 bulan dan seterusnya itu mulai terbiasa. Dan jangan lupa setiap akhir bulan budgeting, teman-teman evaluasi dan catat hal-hal yang penting supaya bisa dijadikan patokan penilaian untuk budgeting selanjutnya. Dan setiap melakukan budgeting, jangan lupa berdoa ya. Kalau doaku biasanya seperti ini. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, semoga dengan budgeting ini semua kebutuhan untuk 1 bulan ini tercukupi dengan baik dan gak over budget. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi menurut aku budgeting ini adalah sebuah ikhtiar atau usaha dalam mengelola keuangan secara fisik. Terus bisa juga nih barangkali teman-teman ngerasa perlu penghasilan tambahan, silahkan untuk mencari penghasilan tambahan. Nah, jika ikhtiar atau usaha secara fisik sudah dilakukan, maka jangan lupa juga secara spiritualnya, yaitu dengan keyakinan dan keimanan. Melalui ibadah, doa, sedekah, syukur, dan masih banyak yang lain. Oh ya teman-teman, jadi jangan lupa juga kita harus berpikiran positif. Jadi harus tetap stay positif, biar kebaikan dan hal-hal positif datang pada kita. Nah oke teman-teman, jadi ini aku mau nunjukin peralatan budgeting bentuknya seperti apa. Di situ ada alat-alat tulis, kemudian ada buku juga ya teman-teman. Dan ini adalah dompet pintar yang aku maksud. Jadi dompet pintar ini kayak udah ada posnya masing-masing dan udah ada sekatnya gitu loh teman-teman. Sehingga uang yang kita masukkan itu nggak campur aduk jadi satu. Jadi udah ada tulisannya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dompet pintar ini sangat membantu dalam memanajemen keuangan aku. Makanya teman-teman, dompet pintar ini masuk ke dalam peralatan budgeting yang penting. Karena dengan begitu kita lebih disiplin dengan keuangan kita. Coba aja deh teman-teman pakai dompet yang satu lubang aja. Pasti nanti nggak tahu uang itu lari kemana aja, karena sudah dipakai buat ini, itu, dan lain-lain. Kemudian untuk storage atau penyimpanan dalam budgeting ini bisa memakai apa aja. Nah yang aku tunjukin di situ juga bisa pakai kaleng ya. Nah itu aku pakai kalengnya twister. Untuk penulisan dalam dompet pintar ini kita bisa modifikasi sendiri. Salah satu contohnya kita bisa menggunakan kertas label ini dan kita tulis sendiri. Kita tulis sesuai dengan kebutuhan masing-masing, kemudian bisa ditempel ke dompetnya. Nah, kayak gini teman-teman. Simple dan mudah kan? So, tunggu apa lagi? Yuk kita mulai budgeting. Jadi ini adalah storage aku atau tempat penyimpanan aku ketika aku memulai budgeting. Jadi aku pakai kaleng-kaleng bekas kue kayak gitu. Atau jika dirasa ribet pakai kaleng, teman-teman bisa juga menggunakan amplop. Tapi aku di sini awal budgeting menggunakan kaleng ya teman-teman, nggak menggunakan amplop. Jadi kayak celengan gitu ya teman-teman kalau pakai kaleng. Terus ditutup kalengnya itu kita bisa tulisin sesuai dengan tabungan kita masing-masing. Contohnya kita bisa tulis untuk tabungan pendidikan, tabungan lebaran, tabungan kurban, dan masih banyak yang lain ya, sesuaikan saja. Nah kemudian ditempel kayak gini teman-teman. Buat teman-teman yang memilih pakai amplop, jadi bisa ditulisin juga kayak gitu. Tinggal teman-teman pilih aja mau tempat penyimpanannya pakai kaleng atau pakai amplop. Tapi untuk sekarang aku penyimpanannya nggak pakai kaleng lagi, tapi pakai binder sinking fund ini teman. Binder sinking fund ini lebih mudah dan lebih simple lagi. Tuh kayak gini teman-teman, jadi hampir sama dengan dompet pintar, cuma bedanya kalau dompet pintar untuk menyimpan uang kebutuhan hidup atau kebutuhan sehari-hari, sedangkan binder sinking fund ini untuk menyimpan uang atau tabungan jangka panjang. Oke, sekarang kita coba memasukkan uang ke binder sinking fund ini. Di sini ada pecahan uang 50.000. Aku akan masukkan sesuai dengan challenge-nya ya. Ketika proses budgeting ini, kita tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu akan mengkikis rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah diberikan Sang Maha Pencipta.
Video ini tidak bermaksud ria ataupun pamer, semata-mata hanya ingin memotivasi dan menginspirasi teman-teman semua. Barangkali di sini teman-teman ada yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga dipermudah dan segera mendapatkan pekerjaan. Dan semoga teman-teman yang sudah nonton video aku selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah. Budgeting ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk mengatur keuangan. Tapi jangan dilupakan bahwa rezeki kita pun sudah ada yang mengatur. Buat teman-teman yang sudah atau lagi mau memulai budgeting, semangat ya teman-teman. Jika teman-teman suka sama video aku, jangan lupa like, share ke media sosial kalian, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.